hari yang spesial. Hari ini kita beribadah digabung, ibadah umum dan ibadah eros. Yeay. Kasih semangat kita bersama-sama dengan adik-adik kita. Adik-adik juga senang beribadah bersama dengan om, tante, bapak, ibu, opa, oma, ya. Yes, luar biasa. Wow. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Sinta Setiadi dari ICC Bandung. Ya. Oke. Yuk kita bangkit berdiri. Sambil menunggu yang lainnya mau masuk ke dalam ruangan, kita katakan kepada kiri kanan, aku senang bertemu kamu hari ini. Yeay, semua senang sekali. Wow, ya. Boleh duduk kembali, silakan. Ya. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan yang baik selalu beserta dengan kita. Amin. Amin. Melewati semua persoalan, melewati semua tantangan dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu baik. Ya, seminggu ini kita gak bertemu, kemarin-kemarin akhirnya kita hari Minggu ini ketemu lagi. Ada yang berduka cita, keluarga Pak Anton, kita keluarga CDC turut berduka cita karena berpulangnya cicinya kepada Tuhan. Kita semua keluarga CDC mendukung dengan kasih, biar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang bersuka cita juga ada yang berulang tahun ya. Ada yang ulang tahun 80 tahun, ada yang ulang tahun berapa itu? Bu Ita ya, ada Lala juga yang berulang tahun, ada yang naik pangkat, ada yang naik gaji ya, ada yang apa lagi? Ada yang udah boleh pulang dari rumah sakit ya. Wow, kita bersuka cita. Semua karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi keluarga CDC. Amin. Nah, kenapa? Karena kita adalah keluarga yang mempunyai 3 habit. Habit yang pertama adalah, ya kita ingat lagi ya, habit yang pertama adalah honor the presence. Ketika kita hari Minggu kembali beribadah kepada Tuhan, mari kita menghormati hadirat Tuhan. Mari kita berterima kasih karena Tuhan hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita masing-masing. Kita hormati, karena itu kita kemanapun kita pergi, kita menghormati hadirat Tuhan karena Dia selalu ada di dalam diri kita. Kita nggak berbuat macam-macam karena Tuhan ada, kita hormati. Dan habit yang kedua adalah save the world. Ya, yang kedua itu. Jadi ketika nanti firman Tuhan disampaikan, kita simak baik-baik. Ketika nyanyian dan pujian dinaikkan, kita juga simak liriknya baik-baik. Karena di dalam pujian dan penyembahan kita, itu juga firman yang kita sebutkan. Yuk kita sungguh-sungguh, kita simpan pesan Tuhan bagi kita. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah be excited. Tepuk tangan, wow. Yes. Iya, jemaat CDC, jemaat yang selalu antusias dalam beribadah, amin. Saya akan bacakan satu ayat sebelum kita memulai ibadah hari ini. Mazmur 42 ayat yang kelima. Ada di layar ya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu percaya bahwa hari ini ya, gitu ya. Lumayan ya dari tadi kayaknya gak kedengaran suaraku. Oke, diulang ya ayatnya, Mazmur 42 ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia.
Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu percaya bahwa saat inilah kita berada di rumah Allah, di tempat inilah rumah Allah, dan kita inilah orang-orang yang mau mengadakan perayaan. Kita merayakan kemenangan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang luka akan dipulihkan, yang lagi jengkel-jengkel hatinya akan diberi kelegaan, ya. Yang lagi marah menjadi tenang. Yang sedang berada di dalam lembah kelam, yuk mari kita naik bersama-sama ke Gunung Sion. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Kami datang kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami mau mengenalmu, kami mau bergaul intim denganmu Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami yakin dan percaya seperti Engkau katakan, embun yang dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion, dan kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Dan kami mau Tuhan datang ke sana Tuhan. Disinilah kami bersama-sama jemaat CDC menyembah kepadamu Tuhan, dan kami mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini ibadah kami Bapa, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Amin. Amin. Amin, amin. Yuk jemaat CDC, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita percaya kalau kita ada hari ini, sampai di tempat ini karena ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Yuk kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini, Yesus Kau kekuatan di hidup kami. Yes, Yesus Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yes, melewati lembah yang kelam, ada Tuhan bersama-sama kita. Amin. Ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan.
Kami mau menyerahkan Kau Allah yang hebat Tuhan. Kau Allah kekuatan kami. Yes Lord. Thank you Lord. Amin. 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 Haleluya. Yes. Mari kita saat ini kita mau ambil waktu sejenak. Kita mau datang sama Tuhan. Membawa setiap sembah kita. Membawa kerinduan hati kita sama Tuhan pagi hari ini. Haleluya Jesus. Yes Jesus. Jesus. Yes. Yes. Hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu, yes Jesus, melayani-Mu. Kami rindu melayani Engkau Tuhan. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Jesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah
Buka
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Ini segala pujian kami Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu. Yesus. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Mari kita berbahasa roh. Koralabaya sikiara labaya takara moya ralaya. Eralabaya sikiara moya ralabaya sikara labaya takara lamo. Ya ralabaya nakara moya ralabaya serebaka takara moya ralaya. Eralabaya sikara moya ralabaya ser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 e. Ya ralabaya takara moya ralabaya sikiara rarararararara. We worship you Lord. We worship you Lord. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau. We worship you Lord. Ya ralabaya sikara labaya se. Let's worship Him. Let's worship Him. Dia layak. Dia layak. Dia Tuhan. Dia Raja. Mari menyembah Dia. Sebab Dia layak. Ya ralabaya sikara labaya nakara laya. We worship you. Benar Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Gak ada Tuhan yang kayak Engkau. Gak ada Bapa yang kayak Engkau. Kami mencintai Tuhan. We thank you Lord. We thank you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Wow. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Selamat pagi CDC Bogor. Silakan duduk. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, perlu perkenalan gak ya? Perkenalkan, saya Sinta dari ICC Bandung. Baru pertama kali di sini. Salam kenal. Thank you, welcomingnya luar biasa banget. Dari kemarin makan terus, sampai kemarin siang nolak makan siang. Kayak cukup deh, kekenyangan. Luar biasa banget, dari tadi saya menyembah Tuhan dari awal sampai akhir. Saya percaya Tuhan mau lakukan sesuatu hari ini. Ya, keren banget. Tuhan keren banget. Ya, tema tahunan dari CDC Bogor ini kan worshipful living ya. Jadi bagaimana tinggal dalam penyembahan akan Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu daily life-nya kita ya.
So hari ini saya kasih judul sharing saya adalah The Pursuit of Holiness. Mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan. Mari kita bersama-sama baca dulu di Yohanes 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Silakan Yohanes 4 ayat 23 terjemahan baru 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. NIV translationnya berkata, yet a time is coming and has no come when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshipper the Father seeks. Wow, kata worship itu kan dalam kata bahasa Inggris ya, diambil dari section. Istilah section yang berarti memberi penghargaan atau penghormatan. Nah, kalau kita mau memberi sebuah penghargaan atau kehormatan, so pasti tentunya kepada orang yang memang layak untuk dihormati, layak untuk dihargai, benar ya? Layak untuk mendapatkan segala pujian, penghormatan. Dalam case ini, dalam firman ini tentunya itu adalah Tuhan, ya. Nah, yuk kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, kalau di Yohanes 4 ayat 23 itu dikatakan in spirit and truth. Dalam roh dan kebenaran. Kita akan bahas satu-satu ya. In the spirit, in the spirit. Salah satu sifat Roh Kudus, salah satu sifat Tuhan adalah kudus atau holy. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan yang kudus? Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan dalam kekudusan? Karena Tuhan adalah kudus, maka menyembahnya dalam kekudusan. Benar enggak? Nah, di Amplified Bible Translation, in the spirit, boleh in the spirit itu artinya adalah from the heart and the inner self. From the heart and the inner self. Boleh slide selanjutnya kakak? Bagaimana cara kita menyembah? Yang pertama, in the spirit artinya kalau di Amplified Translationnya from the heart and the inner self. Sincere, murni, ya, motivated by our love for God. Motivasinya adalah karena kita mencintai Tuhan. Motivasinya adalah kita mengasihi Tuhan, murni. Bukan ada apanya. Tapi apa adanya kita mengasihi Tuhan, gak pakai motivasi lain, ya. Bukan supaya saya dapatin sesuatu dari Tuhan, tetapi karena memang saya ingin memberi. Bukan saya ingin get it, tapi saya ingin give it to God. Bukan karena saya ingin mendapatkan sesuatu. Oh, supaya saya bebas dari hutang, saya menyembah Tuhan. Oh, supaya nanti saya diberkati, makanya saya menyembah Tuhan. Bukan. Tapi karena memang kita ingin memberi sesuatu untuk Tuhan, ya. Karena memang aku sayang Tuhan, makanya aku menyembah Tuhan. So, saat saya memuji suami saya itu memuji suami saya bukan karena saya pengen dapetin sesuatu dari beliau. Tapi karena memang suami saya layak untuk menerima pujian. Karena dia lucu, karena dia kalau saya lagi sedih dia tuh bisa ngebadut gitu ya, kadang-kadang jadi om kribo. Jadi Bapak Ibu Saudara, suami saya ini children pastor di ICC, namanya Kak Ivan. Jadi kalau anak-anak kecil itu suka banget nonton YouTube-nya. Ada YouTube namanya Om Kribo. Kadang-kadang dia jadi Mr. Guppy, dia bisa jadi apa aja untuk menyenangkan hati anak-anak gitu ya, untuk mengajari anak-anak. Jadi kalau saya lagi sedih, tiba-tiba dia pakai rambut yang ikalnya dia itu yang warna-warni itu, tiba-tiba dia datang, halo gitu. Jadi saya memuji dia tuh ya karena memang dia suami saya dan saya sayang sama dia. Karena saya cinta dia, karena memang dia patut untuk dipuji gitu ya. Jadi jangan ada udang di balik batu. Kalau mau memuji Tuhan, puji Tuhan aja. Apalagi udang di balik bakwan, enak itu pasti ya. Iya, sekali lagi, bukan ada maunya, bukan ada apanya, tetapi apa adanya.
apa adanya. Menyembahlah dalam ketulusan hati. Menyembahlah karena memang sekali lagi motivasinya untuk menghormati, untuk memuji, untuk menghargai dan untuk mencintai Tuhan, ya. Nah, menyembah di dalam roh itu juga bicara mengenai directed by Spirit. Directed by the Holy Spirit. Ya. Namanya in the Spirit. In itu di dalam, Spirit itu roh. Sama seperti ikan kalau berenang di dalam air. Kalau ikan berenang di dalam air, dia directnya sama siapa? Sama air. Gak mungkin kalau airnya ke kanan dia tiba-tiba loncat aja. Pokoknya aku gak mau ke kanan, aku maunya ke kiri. Gak mungkin kalau misalkan arusnya lagi muter-muter dia pengennya up and down. Ke atas ke bawah, gak mungkin. Dia akan directed by the water. Sama, ketika kita ada di dalam roh Tuhan, ketika kita ada di dalam kekudusannya Tuhan, maka kita akan directed by God, by the Holy Spirit. Ya. Mari kita baca di Kejadian 22 ayat 5. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata worship atau menyembah pertama kali ditulis di Alkitab di Kejadian 22 ayat 5 ini. Ditulis ketika Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Ya, jadi Abraham itu dia mau didirect sama Tuhan, dia mau dituntun oleh roh. Nah, bagaimana caranya kita dituntun oleh roh Tuhan? Bagaimana caranya kita didirected by the Holy Spirit? Ada 3 S. S yang pertama, submit to authority. Ya, tunduk akan otoritas. Jangan pernah mengakui diri kita tunduk kepada Tuhan kalau sama yang kelihatan aja gak tunduk Bapak Ibu Saudara. Contohnya, kalau otoritas yang terlihat itu siapa aja sih? Orang tua ya, buat adik-adik di sini yang masih muda-muda ya, orang tua. Kemudian pemerintah, kemudian gembala, mentor, bapak rohani, atasan kita di kantor, atasan tempat kerja kita, guru atau dosen. Ya, nah kalau pemerintah, saya mau nanya sekarang, jawab dalam hati aja ya, nggak usah angkat tangan. Siapa yang sudah bayar pajak? Dalam hati aja. Siapa yang sudah bayar pajak buat yang udah kerja? Ya, meskipun saya pastor, saya dan suami bayar pajak dan kami nggak pernah terlambat. Ya, terus kami juga mengajarkan ke anak-anak rohani kami untuk mereka setia bayar pajak. Kenapa? Karena kami mau tunduk akan Tuhan. Ya, bagaimana saya bilang bahwa saya tunduk akan roh Tuhan kalau saya sendiri aja nggak taat sama pemerintah yang memang Tuhan udah kasih untuk hidup kita di Indonesia. Meskipun pemerintahnya entah apakah pajaknya dipakai untuk benar-benar dipakai atau dipakai pribadi, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting saya udah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Yang kedua, lampu merah. Kalau kuning itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hati-hati ya. Siapa yang di sini lampu kuning ngegas? Makin menuju lampu kuning makin digas sekenceng-kencengnya. Ya, hati-hati. Kemudian sekali lagi jawab dalam hati aja. Siapa yang di sini belum umur 17 tahun udah naik motor atau mobil ke mana-mana. So, tunduk otoritas Tuhan itu simple. Kalau yang kelihatan kita bisa tunduk, maka dengan yang gak kelihatan itu lebih mudah. Bapak Ibu, para parents di sini, bagaimana caranya kita mengajarkan anak-anak kita tunduk akan otoritasnya Tuhan? Dimulai dari yang simple, dimulai dari yang kelihatan. Mulai dari hari ini, kalau anaknya udah nyetir motor, ya anak-anak ya, belum 17 tahun, bertobat ya. Supaya apa? Supaya nanti kita akan belajar mengapa kita harus tunduk akan Tuhan. Mengapa kita harus tunduk kepada yang kelihatan terlebih dahulu ya. Nah yang kedua, S yang kedua adalah saying yes to all God's directions. Ya, berkata iya sama arahan-arahannya Tuhan. Berkata iya sama apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Meskipun itu hal yang sangat simple.
hal yang sekecil-kecilnya, mau taat nggak? Mau obey nggak? Yes itu artinya yang pertama, segera, langsung, nggak ditunda-tunda. Saya punya cerita, anak rohani kami, dia dapur itu di bawah, kalau di rumahnya di bawah dan dia makan di atas. Jadi suatu hari anak-anaknya lagi nonton TV di lantai 2, kemudian dia panggil anak-anaknya. Kit, bantuin mami buat bawa masakan ke atas. Ya, detik di mana dia anak-anak ini melangkah dari ruangan itu, detik itu juga plafon yang ada di atas TV itu roboh. Kebayang nggak? Apa yang terjadi kalau nggak segera? Apa yang terjadi kalau anak ini, bentar ya mami, nanti ya, bentar ya, lagi seru nih nontonnya. Ceritanya udah beda. Dari sini kita belajar, saying yes, taat, obey, itu artinya segera. Tuhan mau lakukan apa? Segera. Dari kisahnya Abraham dibilang subuh-subuh benar Abraham pergi. Dia nggak bilang Tuhan besok sore aja ya, atau 2 hari lagi deh mempersembahkan Ishaknya. Beneran kok aku bakal sembahin anakku, tapi nanti ya lagi pegel-pegel badannya. Nggak gitu. Subuh-subuh keesokan harinya Abraham bawa Ishak bujangnya pergi. Ya subuh-subuh sebisa mungkin secepat-cepatnya. Jadi saying yes itu bicara mengenai segera. Yang kedua, saying yes, berkata iya itu bicara penuh. Kalau kita mandi, kalau anak kita mandi, ada yang di sini udah punya anak? Ada dong ya. Ada yang punya cucu? Ada ya. Kalau anak kita mandi, tiba-tiba dia masih sampoan, masih sabunan, terus dia keluar dari kamar mandi. Aku sudah mandi. Nah, sebagai parents kita bilang apa? Loh, itu masih ada samponya, itu masih ada sabunnya. Cepet-cepet itu belum selesai, cepetan. Banjur lagi, dibasahin lagi pakai air. Ya itu belum selesai, itu namanya belum penuh. Yang namanya taat itu penuh sampai selesai. Selesaikan tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Sampai kelar, dikelarkeun ceritanya ya. Kalau orang Sunda, bener gak sih dikelarkeun? Saya tuh orang Solo ya, rada medok kadang-kadang kalau ngomong Sunda. Dikelarkeun. Kemudian yang namanya saying yes itu bicara mengenai joyful heart. Bersukacita, gak bersungut-sungut. Jadi kalau ada anak, kalau saya punya anak kan. Jadi kalau misalkan saya minta anak saya untuk ayo belajar. Nah kalau dia bilang belajar lagi. Dia belajar tapi sambil ngomel. Belajar lagi, ini susah ya mami tahunya. Nah itu taat gak? Kalau misalkan saya bilang sama Clayton, Clayton ayo rapiin tempat tidur. Oh dia ngerapiin tempat tidurnya, ngerapiin selimut ya. Tapi selimut lagi dirapiin, emang mami gak bisa apa yang ini? Nah itu taat gak? Meskipun kita melakukan, tapi kalau kita nggak joyful heart, kalau kita nggak bersuka cita, kalau kita ngomel-ngomel, itu namanya nggak taat Bapak Ibu Saudara. Ya, saying yes bicara mengenai segera, bicara mengenai penuh, lakukan sampai selesai, and then joyful heart. Lakukan itu tanpa bersungut-sungut. Ya karena memang kita bahagia melakukannya. Ya, oke. Kemudian S yang ketiga, say no to sin. Kudus itu artinya tanpa bercacat celah. Tuhan itu enggak ada dosa. Tuhan itu tidak berdosa. So ketika kita datang menyembah Tuhan, kita perlu make sure diri kita. Aku mau say no to sin, ya. Aku mau berkata tidak untuk dosa. Kita perlu tutup celah. Supaya apa? Supaya iblis gak ambil otoritasnya. Supaya otoritasnya tetap di Tuhan. Kalau dosa masuk, secara nggak langsung kita sedang switch otoritasnya, kita gantikan otoritasnya Tuhan dengan otoritasnya iblis. Ya, jadi say no to sin. Dosa itulah yang membuat manusia nggak bisa deket sama Tuhan. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dosa membuat manusia jauh dengan kekudusannya Tuhan. Nah dari kisah Abraham ini kalau kita belajar, awalnya kata worship itu nggak ada kaitannya dengan lagu dan musik, ya. Kaitannya dengan apa? Ketaatan, obedience, tunduk, submission. Ketaatannya dengan apa? Saying yes to all God's direction. Worship itu kaitannya dengan say no to sin.
Jadi nggak ada hubungannya, awalnya nggak ada hubungannya dengan alat musik, lagu-lagu, pujian, penyembahan pakai mic gitu ya. Yang suaranya bisa kemana-mana, pecah suara, suara satu, suara dua, suara lain, suara sumbang. Apapun itu namanya nggak ada hubungannya. Jadi kalau ada yang bilang, aku nggak dapetin apa-apa dari praise and worship hari ini. Kalau kamu gimana? Nggak dapet kan? Kayaknya nggak pakai urapan deh itu teh. Kayak nggak ada urapan deh. Itu kayaknya yang nyanyi itu tuh nggak ada urapannya. Kalau misalkan kita dengar ada orang bilang, PW-nya nggak ngangkat. Nggak ngangkat ya, nggak ngangkat. Emang apa yang mau diangkat? Nggak ngangkat. Praise and worship-nya tuh kayaknya, cetek deh. Kayak tipis. Atmosfernya nggak tebel. Atmosfernya tipis banget. Bapak Ibu Saudara, pujian penyembahan tuh nggak ada hubungannya dengan itu. Ketika kita bilang bahwa, iya ya penyembahannya kurang seon katanya. Ketika kita bilang seperti itu secara nggak langsung, kita ini sedang bilang gini, aku itu pusatnya, jadi aku layak untuk menilai. Bukan Tuhan yang duduk di tahta, aku yang duduk di tahta, aku yang liatin satu-satu, yang ini mah kurang, yang ini mah nggak pakai urapan, yang ini mah kayak habis ngelakuin dosa deh, yang ini kayak lagunya tidak menguasai lagunya kurang pas gitu ya, kurang mengalir gitu ya. Jadi selagi kita bicara seperti itu, kita sedang menjadikan diri kita sebagai pusat dari pujian dan penyembahan itu. Ya, sehingga dengan mudahnya kita mengukur sebuah praise and worship dengan rasa suka, tidak suka, penuh urapan, tanpa urapan, bagus dan tidak bagus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada, saya ini kan orangnya suka yang makanan jajanan deso gitu ya. Karena orang Solo jadi sukanya yang jajanan pasar gitu kan. Jadi saya tuh suka yang namanya ubi cilembu kalau di Bandung. Saya tuh selalu nyari ubi cilembu. Terus kalau misalkan saya dikasih sama seseorang ubi cilembu. Terus ada yang komplain, kenapa kamu kasih tahu ubi cilembu? Lah kalau saya suka, so what? Bener gak? Emang kalau saya suka apa urusan sampean gitu kan? Ya sama. Jadi bukan hak kita untuk melakukan penilaian atas praise and worship. Ya, kan memang bukan kita yang dipuji, bukan kita yang disembah, bukan kita yang menerima semuanya itu. Jadi kalau di home cell atau di care cell ada saudara kita yang suaranya lewat dari nada atau kurang nada atau enggak pas sama nada. Tapi kalau Tuhan berkenan, ya biar itu urusan Tuhan lah. Apa urusan kita bilang, nyanyinya jelek, udah jelek, cempreng, gak ada urapan. Waduh, siapa kita? Kita bisa melakukan itu ya. So worship itu personal life kita dengan Tuhan. Menyembah dalam kekudusan itu tuh urusan kita personal dengan Tuhan. Ya, di C. Wagner itu bilang seperti ini. Holiness is not to love Jesus and do whatever you want. Kekudusan itu bukan mencintai Tuhan, terus kita melakukan apa yang kita mau. But holiness is to love Jesus and do what He wants. Tetapi kekudusan itu adalah mencintai Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi bukan kita fokusnya, tapi fokusnya Tuhan. Ya. Kemudian, kalau tadi menyembah in the spirit, sekarang in truth. In truth itu apa? Dalam kebenaran apa? Living Bible Translation itu dibilang real, nyata. Jadi ketika kita menyembah dalam kekudusan, ya, itu dilakukannya daily. Itu dilakukannya setiap saat, setiap hari, nyata, real. Ya, orang bisa melihat bagaimana hidup kita diubahkan. Orang bisa melihat bagaimana kita ini true worshiper-nya Tuhan. Ya. Jadi setiap hari, setiap saat mengasihi Tuhan. Setiap hari, setiap saat submit to God. Setiap hari, setiap saat saying yes to all God's direction. Setiap hari, setiap saat say no to sin. Setiap hari dilakuinnya. Ya, jadi kalau orang cinta itu kan gak cuman 1 atau 2 hari atau kadang-kadang. Kalau orang dibilang cinta, benar-benar cinta sama kita, itu kan sifatnya panjang. Suatu hari ketika saya kuliah,
Saya kuliah di psikologi Maranatha, tahunnya udah lama. Tahunnya zaman fosil. Ya. Jadi saya itu kalau kuliah di psikologi itu kadang-kadang nggak di gedung psikologi. Di gedungnya itu kalau ada yang di sini pernah ke Maranatha atau kuliah di sana adik-adik. Jadi gedungnya berhadapan dengan gedung teknik. Suatu hari ada kakak senior dari teknik elektro itu datengin saya. Sinta, kamu namanya Sinta kan? Oh iya kak, karena kan senior ya, senior dipanggilnya kakak kan. Saya boleh nggak kamu jadi pacar aku? Saya cinta sama kamu, dia bilang. Oh dalam hati, siapa lu ya? Ini teh siapa, rumahnya di mana, namanya siapa juga kagak kenal gitu kan. Oh gitu ya kak, tapi dengan sopan saya bilang, maaf kak saya lagi gak pengen pacaran. Maaf kak saya lagi fokus sama studi saya. Akhirnya singkat cerita, besokannya dia udah gandeng cewek lain. Teman-teman saya ngamuk, gila ya tuh orangnya. Ih baru kemarin nembak kamu sekarang udah gandeng cewek lain. Nah itu dia, saya ragukan dia benar-benar cinta atau enggak. So ketika kita cinta sama Tuhan, every day, every time, every moment, every situation. Ketika kita cinta sama Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik, mau situasinya lagi apapun, kita lagi up, lagi down, kita lagi ada uang, gak ada uang, ekonominya lagi jatuh, ekonominya lagi naik, apapun itu. Ketika kita lagi berantem, ketika kita lagi baik-baik saja, every moment, setiap situasi kita akan terus mencintai Tuhan. Nah, kemudian di slide selanjutnya, apa yang terjadi ketika kita menyembah di dalam kekudusan? Apa yang terjadi ketika itu bukan kota ya, kita menyembah dalam kekudusan. Di Yakobus 4 ayat 7 sampai 8, ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, maka kamu orang-orang berdosa. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi, the message translationnya, tunduk itu bicara, kemudian slide selanjutnya, tunduk itu bicara His will in you. Kehendaknya Tuhan ada di dalam kita. Ketika kita tunduk sama Tuhan, that's why kenapa tadi saya bilang untuk bertobat buat yang udah nyetir di bawah 17 tahun ya. Karena ketika kita tunduk akan Tuhan, kehendaknya Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kehendaknya Tuhan tuh ada dalam hidup kita. Ya. Kemudian ketika kita tunduk, selanjutnya apa? Lawanlah iblis. Yell aloud, no to the devil, no to sin. Lawan iblis, lawanlah iblis. Saya nanti akan cerita bagaimana itu terjadi dalam kehidupan saya dan home cell yang ada di bawah kami. Kemudian ketika kita melawan iblis, apa yang dilakukan iblis? Lari daripadamu. Make himself scourge. Aku gak tahu ini cara bacanya gimana, scourge. Scourge itu artinya menghilang atau lenyap atau punah, langka gitu ya. Jadi iblis dia akan menghilang dari pandangan kita. Dia akan lenyap dari dan gak akan ganggu-ganggu kita lagi. Ya, jadi saya ada satu testimoni sebagai penutup. Tim musik boleh maju ke depan. Jadi kami ada beberapa home cell di bawah kami. Karena saya dan suami masih mobile, karena kami sedang bangun tim leadershipnya. Jadi kami mobile dari home cell satu ke home cell yang lain. Nah kalau hari Sabtu itu biasa home cell itu ada 4, tapi hari itu ada 3. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Bandung ya, home cell pagi, jadi doa pagi. Hari itu anak saya yang Clayton itu tugas singer di doa pagi. Jadi harus sampai di BTC itu jam 5.15 untuk latihan. Jadi kami itu jam 4 udah mandi, 4 subuh tuh udah mandi. Saya, Kak Ivan, Clayton, kalau Chloe kan masih tidur ya, udah mandi. Nah setelah itu seharian itu saya tuh kalau kurang tidur ngeheng. Suka ngeheng kalau kurang tidur ya, suka kayak diajak ngobrol tuh gak nyambung gitu. Jadi pagi itu Kak Ivan udah bilang, hari ini ada 3 home cell ya Say, daripada kamu ngeheng. Jadi nanti kalau misalkan perjalanan dari BTC ke
home cell A, home cell B, home cell C, kamu tidur aja supaya nggak error kata dia. Akhirnya ya udah saya turuti. Dari BTC ke Kota Baru Parahyangan lewat tol ya, sekitar 30 menit. Kemudian home cell selanjutnya itu jam 5 sore itu di Lembang, di Wisma Els. Karena kebetulan salah satu home leader kami itu adiknya Kak Nala, ya Korone adiknya Kak Nala. Jadi kami ke Lembang, dari Kota Baru Parahyangan ke Lembang, ya dari kawasan barat ke utara. Kemudian jam 6, dari jam 5 jam 6 karena kami visit aja, jam 6 kami izin untuk ke home cell selanjutnya. Yang mana itu ada di daerah selatan, di Taman Kopo 3. Taman Kopo Indah 3. Dari Lembang ke selatan, dari ujung ke ujung. Itu sekitar 1,5 jam. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kok kayak ada something yang Tuhan mau kerjakan di home cell yang TKI ini. Karena memang waktu itu kami ada temanya praise and worship. Jadi teman-teman yang di TKI itu, yang di home cell itu dia worship. Terus mereka firman, bagi sharing firman. Nanti worship lagi, nanti siapa sharing firman. Jadi mereka itu lagi gencar-gencarnya worship di hari itu, di bulan itu. Nah saya ini, Kak Ivan bilang gini, Say kamu banyak bawa minyak urapan kan? Bawa, aku bilang gitu. Oke, yaudah. Saya bawa baby oil, ya udah ambil dari dashboard masukin ke tas kamu. Oke. Terus saya tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan kok aku merasakan sesuatu akan terjadi hari ini. Terus Tuhan bilang just worship. Jadi sambil saya tidur tuh sambil saya worship, sambil saya bahasa roh, saya menyembah Tuhan. Jadi matanya merem tapi saya menyembah Tuhan di situ. Tuhan bilang hari ini aku mau lakukan sesuatu, kamu siap-siap ya. Oke. Singkat cerita, worship, nyampe sana sekitar jam 8 malam, mereka lagi worship, kemudian mereka bagi firman, kemudian worship lagi. Nah di situ saya itu ke dapur, saya nengokin anak-anak dulu, karena kan anak-anak lagi main di situ kan. Saya nengokin anak-anak dulu, aman gak ya ini ya. Terus Roh Kudus tuh bilang gini, ayo balik lagi ke ruang utama, balik lagi ke ruang utama. Kemudian saya balik lagi ke sana, Roh Kudus bilang, pegang pundak satu ibu. Maaf ya, kakak boleh di depan. Saya tuh pegang gini, saya cuma pegang gini. Udah aku udah pegang, enggak, kamu pegangnya 2 tangan. Aku gini, bukan. Jadi saya tuh di belakang saya pegang 2 pundak ini. Ketika saya pegang ibu itu rebah, boleh thank you kakak. Ibu itu rebah, tiba-tiba setannya keluar. Jadi setannya ngamuk gitu kan. Katanya kasar sih, tapi dia bilang gini, oke kamu tuh kurang ajar, aku tuh lagi enak-enak di sini. Kenapa kamu pegang-pegang aku? Terus aku refleks, aku bilang, ih GR, aku bilang, ih GR. Lu orang cuma dipegang-pegang kok keluar gitu kan. Nah kebayang gak? Dari worship, ketika kita submit to God, ketika saya saying yes sama Tuhan untuk pegang pundak si ibu tadi, maka tiba-tiba yang terjadi ada apa? Ada pelepasan di situ. Setan itu keluar. Ibu itu dipulihkan. Ibu itu dipulihkan dari semua luka masa lalu. Dan baru ketahuan ternyata dia pernah ke dukun, dia didukunkan gitu ya. Dan hari itu juga orang melihat betapa pujian dan penyembahan kalau kita hidup dalam kekudusan. Gak perlu dibawa-bawa ke rumah doa untuk dilepaskan. Dimanapun itu bisa terjadi. Dimanapun bisa terjadi. Home cell Bapak Ibu Saudara akan mengalami betapa Tuhan akan memulihkan setiap orang yang hadir di home cell. Bukankah itu yang harusnya terjadi di setiap kelompok-kelompok sel? Bahwa ada Tuhan yang manifest di situ. Ada Tuhan yang menyatakan dirinya. Ketika kita hidup dalam kekudusan, spirit lain itu gak tahan. Spirit lain itu gak tahan. 3 minggu yang lalu saya home cell ibu-ibu di kantor. Yaudah ibu-ibu kita home cellin di kantor aja hari ini ya. Baru juga sharing. Ada pelepasan. Sampai orang-orang kantor tuh, are they okay? Mereka oke. Terus Kak Ivan bilang, udah biasa yang gitu-gitu. Nah kebayang gak? Alangkah indahnya kalau setiap kita ketemu ada roh Tuhan dinyatakan di situ. Mau gak hidup dalam kekudusan? Mau gak kita tutup celah kita untuk dosa itu gak masuk? Saying yes to God.
Love God. Cintai Tuhan. Cintai dia nggak pakai ada apanya, tapi apa adanya. Submit, directed by the Holy Spirit. Submit to the authority. Saying yes to all God's direction. Say no to sin. Dan lakukan itu daily. Lakukan itu di setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap momen, setiap situasi, setiap keadaan apapun. Lakukan itu. So Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri hari ini. Ada enggak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang berbeban berat? Ada enggak dari Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasakan mentok? Kok kayak enggak ada jawaban ya? Kok kayaknya gini-gini aja ya? Hubungan sama istri, hubungan sama suami, hubungan sama papa mama, hubungan sama teman kok kayaknya datar-datar aja. Kok kayaknya bermasalah terus. Boleh gak taruh tangan kanannya di dada? Apapun situasimu, kita sembah Tuhan. Sembah dalam kekudusan. Menyembah didirect sama Holy Spirit. Let's worship Him. Taruh tangan kananmu di dada dan sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia. Yes Jesus. Amin, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Akui Dia. Selamanya Dia tetap Allah kita. Akui Dia. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan. Apapun yang terjadi, sembah Dia. Sembah Tuhan. Goyahkan, Kau tetap Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau semua bergoyang.
praise you Lord. Dirabasando. Thank you Lord Jesus. Dirabasando. Yes, Jesus. Dirabasando. Amin, amin, amin. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Engkau Allah yang kudus, karena itu kami mau menjadi kudus Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Pastor Sinta yang telah melayani kita. Apakah semua diberkati Tuhan? Yes. Tentu kita akan kedatangan lagi Pastor Sinta nanti ya. Ya, jadwalnya nanti akan disusun ya. Kita akan terus diingatkan. Kita hari ini udah diingatkan, mari kita menyembah Tuhan yang kudus setiap hari ya. Nggak cuma disapu hari ini udah disapu kayak rumah kita, tapi besok juga masih disapu, lusa disapu, seterusnya disapu. Bersih terus hidup kita ya, amin. Kita sangat diberkati. Oke, saya mau menyambut Bapak Ibu, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Ada, boleh angkat tangannya. Semua udah pernah hadir? Kita sambut kita sendiri, welcome home jemaat. Jemaat CDC Bogor. Yes. Jemaat yang luar biasa, spesial banget hari ini, penuh, full karena kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak Eros juga. Senang sekali ya. Oke, kita akan membawa ucapan syukur kita sebagai persembahan kita yang kudus kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, waktu kita juga membawa uang kita. Karena apa? Karena untuk kegiatan ibadah, kegiatan penjangkauan, kita memerlukan dana, ya. Ada ayat yang saya mau bacakan sebelumnya, dari Mazmur 26 ayat yang ke-6. Kita baca, Mazmur 126 ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Yang udah pernah merasakan harus menabur, padahal nggak lagi banyak uangnya, cuman punya segini, tapi mau nabur, pasti udah pernah merasakan. Ada sukacita, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan mengatakan membawa pulang berkas-berkasnya. Berkas itu kalau di firman Tuhan itu selalu berbicara tentang benih itu apa, kumpulan panen yang seikat-seikat gitu ya, yang besar-besar gitu berkasnya. Nah, benih yang ditabur itu bukan cuma satu biji. Kalau satu biji namanya bukan ditabur, dilemparin gitu. Kayak kita kalau lagi makan terus tahu-tahu di piring kita kok ada padinya gitu, ada beras yang masih ada kulitnya gitu kan, kita lemparin, kita keluarin. Itu cuma ngeluarin gini. Tapi firman Tuhan katakan adalah menabur. Menabur itu satu genggam, ditabur sambil jalan sambil maju. Berarti terusan gitu, nggak cuma sekali gitu ya. Kalau ngerasa aduh kok baru sedikit ya aku ngasihnya gitu, katakan bahwa aku bisa menabur terus, maka Tuhan yang akan menyediakan benihnya, amin. Nah, persembahan Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop yang ada di bangku amplop ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dengan uang cashnya, setelah dimasukkan amplop nanti dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang, atau bisa juga di-scan. Di sini ada nomor rekening dan ada QR code, bisa scan juga. Kita ada rekening untuk persembahan syukur kita, juga ada rekening untuk persembahan perpuluhan, juga ada rekening untuk persembahan diakonnya. Bapak Ibu dapat berdoa dan kita digerakkan Tuhan, berapa yang kita mau beri untuk pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang menyediakan benih bagi kami untuk kami tabur. Berkati Tuhan setiap tangan yang rela memberi. Engkau Allah yang menyediakan, mencukupkan semua kebutuhan jemaat.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, saya kasih waktu untuk memberi. Ya, ada yang mau scan bisa? Yes, puji Tuhan. Ya, saya bacakan pengumuman berikutnya. Seperti biasa kita kalau beribadah di tempat ini kita sukacita dan kita melihat semuanya rapi, bangkunya ada. Kita bangkit berdiri. Kenapa? Kita mau bilang terima kasih volunteer. Thank you volunteer. Thank you volunteer. Thank you. Yes, thank you volunteer. Keren. Ada yang keren karena apa? Kemarin kita ngadain parenting class dan luar biasanya kita nggak nyangka karena banyak yang berminat, akhirnya kita harus ngadain di sini bukan di Ruko Sekretariat. Dan mengucap syukurnya adalah jemaat datang pada Sabtu siang gitu. Jadi yang sebelumnya nggak pernah ngeliat gimana sih kalau barang dipindahkan dari ruko kemari. Kayak gimana sih gitu, berantakannya kayak gimana sih, akhirnya dirapiin lagi seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir kemarin tersentuh hatinya. Ya, kepingin menolong, kepingin terlibat juga ya. Luar biasa sekali, saya yakin dan percaya kita jemaat yang bertumbuh dan makin banyak lagi, makin penuh lagi. Mari kita sama-sama melayani. Luar biasa banget. Minggu depan kita akan, sebelum ibadah hari Minggunya, hari Jumat kita akan ibadah Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 29 pukul 4 sore di tempat ini. Ya, mari kita catat, kita agendakan, nanti di carousel masing-masing juga mengingatkan ya. Akan dilayani oleh Pastor Krisnanto pada hari Jumat. Dan hari Minggunya kita beribadah, ibadah Paskah akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan pada pukul 9 pagi. Dan yang Eros juga dilayani oleh Pastor Tini Setiawan pada pukul 11.30. Yes, semuanya semangat. Yes. Dan ini yang keren, CDC Kids akan merayakan Paskahnya nggak seperti biasa-biasanya di tempat ini, tapi mereka akan merayakan Paskah di Ruko Sekretariat pada pukul 8.30 ya. 8.30 udah siap-siap. Kakak-kakak sekolah minggu akan menyiapkan ruangannya dengan keren. Mereka akan menghias salib. Pokoknya keren banget acaranya. Dan jangan lupa mengajak jiwa baru, anak-anak yang belum pernah datang ke ibadah CDC Kids, kita ajak untuk datang. Anak tetangga, anak saudara, anak siapa aja kita ajak ya. Karena mereka udah semangat banget nih persiapannya. Ada target juga jiwa baru ya. Yuk kita bawa anak-anak mengenal Tuhan sejak dini. Di Ruko Sekretariat pada hari Minggu pukul 8.30 udah siap-siap di sana karena 8.45 akan mulai. Jadi Bapak Ibu yang perjalanan dari kota sebelum sampai di hotel ini, drop dulu anak-anaknya di Ruko Sekretariat. Dan tenang aja, selesai ibadah, minum kopi aja di sini tenang-tenang. Nanti akan ada yang bawa anak-anaknya kembali di sini dan bertemu kembali dengan papa mamanya. Asik ya? Yes. Asik banget, itu pelayanannya CDC Kids. Kita kasih penghargaan yang luar biasa untuk kakak-kakak CDC Kids ya. Terima kasih. Oke, ya. Dan seperti biasa kita selalu lakukan, kita bisa bertumbuh karena kita berdoa. Mesbah doa hari Senin pada pukul 7 malam di link Zoom ya. Melalui Zoom kita akan bertemu. Mari kita lebih banyak lagi yang bergabung karena banyak sekali terobosan yang terjadi di dalam doa ini. Yang sakit kita doain jadi sembuh. Ya, yang Om Uci dioperasi kataraknya, kita doain terus. Hari ini udah hadir, udah terang, bisa melihat dengan terang ya. Kita senang sekali. Banyak pertolongan Tuhan terjadi. Mari yang mau ngerasain pertolongan Tuhan datang aja. Dan yang kepingin didoain, tuliskan aja kepingin didoain apa. Nanti koordinator doa tentu akan mendoakan. Dan semua akan ngalamin mujizat. Ya, dan kita nggak cuma berdoa di
pertemuan Zoom, tapi juga hari Selasa pada pukul 5 sore, Eros berdoa di Ruko Sekretariat. Keren ya? Dan hari Kamis untuk umum, kita berdoa juga di Ruko Sekretariat pada pukul 6 sore. Minggu lalu, Kamis yang kemarin, banyak sekali yang hadir. Dan wajah-wajah baru bergabung dalam doa. Saya yakin dan percaya makin banyak yang mau bergabung, berdoa bersama-sama di Ruko Sekretariat. Yes. Nah, yang berikutnya adalah Empower Class. Kita ketemu lagi di pelajaran kedua hari ini pada pukul 11. Jadi selesai ibadah ini nanti santai dulu, minum kopi, minum teh. Jam 11 mulai kembali masuk ke dalam ruangan ini, kita akan belajar di Empower Class. Dan kelas berikutnya adalah Engage Class pada tanggal 28 April. Ya, 28 April kelas berikutnya. Jadi nanti yang udah selesai kelas ini, daftar lagi untuk kelas berikutnya. Jangan berlama-lama, tadi udah dibawa dalam firman Tuhan, segera gitu. Jadi kita daftar lagi untuk kelas berikutnya karena kita selalu antusias untuk belajar, amin ya. Dan nanti juga ada pelayanan pelepasan, ada baptisan Roh Kudus. Jadi mari kita ngalami Tuhan lebih lagi, lebih dekat lagi. Semua jemaat Tuhan bertumbuh bersama-sama, amin. Dan kita tahu bahwa gereja adalah keluarga. Kita melakukan pertemuan gak cuma di ibadah hari Minggu ya. Kita juga bertemu di tengah minggu. Kita bersekutu bersama di kelompok kecil. Dan di dalam kelompok kecil itu juga ada lawatan Tuhan. Tuhan juga bisa bekerja seperti tadi Pastor Sinta ceritakan. Mujizat juga terjadi. Iblis juga bisa keluar ya. Mari kita gak boleh males-males, selalu hadir dalam pertemuan Kersel masing-masing. Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam kelompok Kersel, jangan ketinggalan. Yuk cari waktunya yang sesuai, kelompok usia atau di hari apa yang cocok waktunya, lapor, bergabung. Katakan kepada temennya yang di samping, di kiri, kamu Kerselnya kemana? Aku mau ikut dong, atau ke meja sekretariat nanti boleh tanya. Aku mau gabung Kersel, karena yang udah gabung di Kersel merasakan bertumbuh dan mengalami Tuhan. Luar biasa banget. Selesai ibadah ini nanti jangan buru-buru pulang, kita akan menikmati coffee time. Bapak Ibu akan ke belakang sana, keluar dari ruangan ini setelah memasukkan amplop persembahan nanti. Fellowship dulu, ceritakan kebaikan Tuhan dan bersemangat di dalam Tuhan terus. Saya ucapkan Happy Sunday setelah Bapak Ibu nanti pulang dan yang ikut kelas SJ stay ya. Oke, demikian pengumuman hari ini. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Pastor Naftali untuk doa berkat. Wow, keren banget. Siapa yang diberkati hari ini dengan firman Tuhan? Wow. Terima kasih Pastor Cinta atas firman dan pengajaran yang diberikan. Kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi buat Pastor Cinta. Thank you Pastor. Wow, luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah kita. Yes. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini Kau telah kirimkan hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu pada kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kami memberkati Pastor Sinta, kami memberkati Pastor Ivan, keluarganya juga untuk Clayton, untuk Chloe, biar diberkati. Biar Kau berikan visi yang baru Tuhan untuk melayani sampai Engkau panggil dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersyukur untuk setiap kami yang berada di tempat ini pagi ini, yang selalu rindu untuk mencari hadirat-Mu selalu. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan, bimbingan dari Roh-Nya yang kudus
menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.